Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fathroman dari Fakultas Ekonomi Prodi D3 Akuntansi. Kali ini saya akan menjelaskan analisis transaksi perusahaan dagang. Nah, pedoman untuk menganalisis transaksi perusahaan dagang itu adalah: satu, posisikan diri sebagai pelaku; dua, bagi pembeli, barang dagang adalah pembelian atau rentur pembelian; tiga, bagi pembelian kredit, akun yang muncul adalah utang dagang; empat, bagi penjual, barang dagang adalah penjualan rentur penjualan; lima, bagi penjualan kredit, akun yang muncul adalah piutang dagang; enam, barang dagang jika ditambah di debit, jika di kredit itu berkurang. Nah, seperti bukti nota kontan, Tuan Rangka menjual barang dagangan kepada Nona Raya seharga 50.000. Pembelian dan penjualan tunai. Nah, bisa dilihat dari sini, pembelinya tuh pembelian masuk kas di kredit, di debit, kasnya masuk di kredit 50.000. Untuk penjual, kas masuk di debit, penjualan masuk ke kredit. Tuan Raka menjual balon kepada Nona Raya seharga 50.000 dengan diskon 20%. Nah, ini pembelian dan penjualan tunai ditambah potongan harga. Pembeliannya 50.000 masuk ke debit, kasnya 40.000 masuk di kredit, potongan pembelian masuk ke kredit 10.000. Penjualannya, kas masuk di debit 40.000, potongan penjualan masuk debit 10.000. Penjualannya masuk ke kredit 50.000. Nona Raya mengembalikan barang yang sudah dibeli seharga 110.000 kepada Tuan Raka. Retur pembelian dan retur penjualan tunai. Kas pembeli masuk ke debit 10.000, retur pembelian masuk ke kredit 10.000. Di sudut pandang penjualan, retur penjualannya masuk ke debit 10.000, kas masuk di kredit 10.000. Tanggal 1 Januari, Tuan Raka menjual barang dagang kepada Nona Raya seharga 50.000 dengan syarat 20/10 sampai tanggal 30. Pembelian dan penjualan secara kredit. Sudut dari pembelinya, pembelian debit 50.000, utang dagang masuk ke kredit 50.000. Dalam penjualan, piutang dagang masuk ke debit 50.000, di kreditnya yaitu penjualan 50.000. Tanggal 1 Januari yang kita tadi, kalau tanggal 6 Januari Nona Raya melunasinya, pelunasan pembelian dan penjualan kredit disertai potongan harga. Seperti pembeli utang dagang 50.000, kasnya di kredit 40.000 sama potongan pembeliannya 10.000. Kalau di penjualannya, kas di debit dan potongan penjualannya di debit itu 40.000 ditambah 10.000. Dan di kreditnya tuh piutang dagang yang mana 50.000. Tanggal 1 Januari, Tuan Raka menjual barang dagang kepada Nona Raya seharga 50.000 dengan syarat 20/10 N/30. Tanggal 12 Januari, Nona Raya melunasinya. Pelunasan pembelian dan penjualan kredit tanpa potongan harga. Jadi mereka tanpa dipotong harganya. Seperti pembeli utang dagang di debit 50.000, di kredit kas masuk di kredit 50.000. Nah, di penjualan kas masuk di debit 50.000. Dan untuk piutang dagang dia tuh masuk di kredit 50.000. Tanggal 5 Januari, Nona Raya mengembalikan barang yang sudah dibeli senilai 10.000. Retur pembelian dan retur penjualan kredit. Pembeli utang dagangnya di debit tuh 10.000, retur pembeliannya 10.000 di kredit. Untuk penjual, retur penjualannya di debit tuh 10.000, piutang dagang masuk ke kredit yaitu 10.000. Tanggal 6 Januari Nona Raya melunasinya. Nah, di teks itu tanggal 1 Januari Tuan Raka menjual barang dagang kepada Nona Raya seharga 50.000 dengan syarat 20/10 N/30. Dan pada tanggal 5 Januari Nona Raya mengembalikan barang yang sudah dibeli senilai 10.000.
Pelunasan pembelian dan penjualan kredit disertai rentur dan potongan harga 40.000. Nah, penjualnya mengembalikan 8.000, pembelinya ngasih 40.000. Nah, dalam pembelinya utang dagangnya 40 di debit tuh 40.000, kasnya tuh masuk di kredit 32.000 dengan potongan pembeliannya 8.000. Si penjualnya mendapat 32.000 masuk di debit dan potongan penjualannya di debit 8.000. Piutang dagangnya di kredit adalah 40.000. Nah, pelunasan pembelian dan penjualan kredit disertai retur tambah potongan harga. Nah, ini dia nih langsung tanpa dipotongi harga. Pembeli langsung bayar harganya sesuai dengan yang ada di terserta itu 40.000. Seperti utang dagang 40.000, kasnya 40.000 di kredit. Penjualnya kas di debit 40.000, piutang dagangnya di kredit 40.000. Kesimpulan analisis transaksi pembeliannya, pembeli tunai, pembelian di debit, kas itu di kredit. Pembelian tunai dengan potongan, pembelian itu di debit, kas itu di kredit, potongan pembelian di kredit. Retur pembelian tunai, kas itu di debit, retur pembelian di kredit. Pembelian kredit, pembelian di debit, utang dagang di kredit. Pelunasan pembelian dengan potongan, itu tuh utang dagangnya di debit, kasnya di kredit, potongan pembeliannya di kredit. Retur pembelian kredit, utang dagang di debit, retur pembelian di kredit. Pelunasan pembelian tanpa potongan itu utang dagang di debit, kasnya di kredit. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.